Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa pendengar Radio Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita akan petik hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hikmah yang kedua adalah tentang taubat. Kata taubat diambil dari kata taba yatubu, yang artinya kembali ke tempat semula, kembali ke jalan semula. Jika kita katakan si fulan kembali ke kota Pekanbaru, berarti dia memang berasal dari kota Pekanbaru. Dia asli berasal dari kota Pekanbaru, kemudian dia pergi melanglang buana, merantau, menuntut ilmu, kemudian dia kembali ke tempat semula. Jadi ketika dikatakan si fulan taubat, maka dia kembali ke pangkal jalan, dia kembali ke tempat kampung halamannya yang asli. Lalu kemana dia selama ini? Dia alfa, dia lupa, dia silap, dia khilaf, dia lalai. Kemudian dia pergi ke tempat yang membuat dia berdosa, bergelimang dengan kesalahan. Oleh sebab itu dia perlu diselamatkan oleh orang lain, atau dia menyadari kekhilafan dan kesalahannya, lalu kemudian dia kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan taubat. Taubat ini hukumnya menurut Imam Nawawi rahimahullah, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas setiap salah dan dosa, orang wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana ajaran Islam yang lain, maka ada rukun, ada syaratnya juga. Maka taubat itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, an yuqli' an ma'siyah, melepaskan diri dari segala macam perbuatan maksiat. Orang yang mengatakan dirinya bertaubat pada lidahnya, namun belum melepaskan diri dari perbuatan maksiat, maka tidak dapat disebut sebagai taubat. Syarat yang kedua adalah an yandam ala fi'liha, menyerasakan penyesalan yang amat sangat dalam atas perbuatan di masa yang lalu. Oleh sebab itu, orang yang kelihatannya sudah bertaubat, tapi ketika bercerita tentang masa lalu dengan penuh kebanggaan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu, saya menjadi ini dan itu, maka itu sesungguhnya bukanlah sifat orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat merasakan penyesalan yang mendalam. Penyesalan akan tampak dari tetesan air mata, penyesalan akan terlihat dari gaya bicara, penyesalan akan muncul dari rasa yang dalam, di dalam lubuk hati paling dalam, bahwa dia menyesal atas segala perbuatan yang lalu. Oleh sebab itu, rasa kebanggaan bukanlah sifat orang yang menyesal, karena penyesalan yang mendalam akan membangkitkan rasa malu. Tidak ingin, jangankan untuk mengungkap kembali dengan penuh kebanggaan, untuk mengenang, menceritakan pun mungkin tidak akan dapat ia lakukan. Syarat yang ketiga adalah an ya'zim alla ya'uda ilaiha abadan, tekad yang sangat kuat untuk tidak kembali ke dalam perbuatan yang sama. Oleh sebab itu, orang yang melakukan suatu perbuatan lalu menyatakan diri bertaubat, lalu kembali ke dalam perbuatan yang sama, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, maka dia tidak dapat dikatakan bertaubat. Apakah cukup 1 dari 3 syarat ini? Apakah ini hanya sekedar syarat kesempurnaan atau syarat mutlak? Maka Imam Nawawi mengatakan, fa in fuqida ahadus thalathah lam tasihha taubatuhu. Jika hilang salah satu dari syarat ini, maka tidak sahlah taubatnya. Oleh sebab itu, ini adalah bukan syarat kesempurnaan, akan tetapi syarat penerimaan. Taubat nasuha baru dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada sikap melepaskan diri dari perbuatan maksiat, penyesalan yang mendalam di dalam lubuk hati yang diungkapkan dalam perbuatan, kemudian tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam perbuatan yang sama, barulah dapat disebut sebagai taubat. Adapun jika berkaitan perbuatan itu dengan manusia, maka perlu ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu memberikan haknya. Jika berkaitan dengan hutang piutang, bayarkan. Jika berkaitan dengan pinjam meminjam, maka tunaikan. Jika berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, maka mesti ditunaikan. Andai tidak, maka tak cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tetap menyimpan, menzalimi tanpa memohonkan maaf. Maka ada syarat yang keempat jika berkaitan dengan manusia. Adapun perintah bertaubat disebutkan Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'a. Disebutkan dalam bentuk jamak. Wa tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah jami'a, semuanya.